Jemaat Every Nation Kelapa Gading, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pagi. Boleh berikan salam kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu. Happy Sunday. Oke, sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami masih bisa datang ke sini untuk beribadah Tuhan. Biar Engkau hadir bersama kami, biar Engkau memenuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, biarlah kami benar-benar bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, dan kami bisa benar-benar refresh dengan hadirat-Mu. We thank you Lord, we bless your name we pray, everyone say amen. Mari kita berikan kemuliaan paling terbaik bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sing this out. Every star you know by name, with one breath all life begins. From the beginning until the end, you're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, Lord. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me. You love us most, Lord. Nothing I want more, to live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. You say I'm yours. Sing it out. And you love me
tetap memuji Tuhan, amin. Mari kita suarakan haleluya. Katakan Yesus kekuatan dalam hidup kita. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kekuatan dalam hidup kita. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau berkuasa Tuhan. Mari kita angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Praise your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Benar Tuhan, kami menyatakan Kau hebat di tempat ini, Tuhan. Kami tinggikan Kau, kami muliakan Kau di tempat ini. Hadir bersama kami, Tuhan. Rawat setiap kami di tempat ini. We praise your name, Lord Jesus. Praise your name, Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've
hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love as you call me. As you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Sing is perfect as you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect, Lord, in all of your ways. So you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. So sing it out. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. Perfect in all of your ways. So sing it out. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. To us. You are perfect, Lord. Biar semua mulut memuji-Mu Tuhan. Biar semua tubuh Tuhan, semua tangan terangkat Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kau memberikan yang terbaik Tuhan. You fill us with the goodness of your presence. Deep found in your embrace, Lord, a greater heart for us never changes. It beats the same. You leave us up and free us from our burdens. Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reign.
Jesus, you reign. Now every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our burden. Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise and know that you created. 'Cause you are here, the God of all. Have your way, Lord, have your way. Come take your place, let all the earth be saved. Your kingdom reigns, now every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. Now every heart will sing your praise. We worship you, Lord. Let every heart sing your praise. You drive away your fear, give us courage. Empowered by your spirit, by your strength. Lord, you have risen. We will obey. We won't delay. We will obey. We will obey. We won't delay. We will obey. We won't delay. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns. Now every heart will sing your praise. We'll lay your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. Now every heart will sing your praise. Now every heart will sing your praise. Now every heart will sing your praise. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau yang menjadi Raja atas kami, Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Engkau, Tuhan yang sempurna. Sehingga kami ada di tempat ini karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Dan segala sesuatu yang kami miliki adalah karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau sehingga walaupun badai ada di hadapan kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkau-lah harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini, kami percaya ini semua juga karena Engkau. Semuanya karena Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat datang di ibadah Every Nation Kelapa Gading. Kami ucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, baik yang hadir di onsite ataupun yang ada di Zoom. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap bangku Bapak Ibu ada formulir doa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan untuk didoakan oleh tim pastoral, silakan mengisi form doa ini untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Untuk tim pastoral nanti akan mendoakan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebagai ayat persembahan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita ada di perjanjian baru, di mana persembahan merupakan ucapan syukur, bukan dari jumlahnya. Tuhan tidak melihat jumlah dari persembahan-persembahan kita, tetapi persembahan kita itu merupakan ucapan syukur bagi kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus segala kesalahan kita, segala dosa kita, sehingga apa yang kita berikan itu merupakan ucapan syukur. Seberapa kita bersyukur atas berkat Tuhan, itulah yang akan kita persembahkan pada pagi hari ini. Kita bersyukur juga karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, setiap persembahan ada nilainya. Jadi dosa kita apa, disitulah persembahan yang itu harus kita berikan. Tetapi saat ini kita bersyukur Tuhan sudah membayar lunas atas dosa-dosa kita. Kalau kita perhatikan di saudara-saudara kita mari kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, ada kotak persembahan di depan. Bisa masukkan dalam amplop persembahan yang ada di setiap bangku. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara transfer, ada rekening, ada 2 rekening, yaitu pertama rekening persembahan dan perpuluhan, yang kedua adalah rekening untuk pembangunan gereja. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin memberikan secara transfer melalui QRIS, juga ada beberapa QRIS di situ melalui GoPay, Dana, dan lain-lain. Mari kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk persembahan ini. Kami percaya persembahan semua ini adalah karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu secara khusus di Every Nation Kelapa Gading tempat ini. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini ataupun di Zoom, Tuhan akan memberikan kepada kami berkat yang berkelimpahan, sehingga kami hidup berkelimpahan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita ada pengumuman
ada satu pengumuman pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 29 Maret, yaitu hari Jumat, kita akan merayakan bersama-sama ibadah Jumat Agung di tempat ini. Tetap jam 10, kita akan berdoa bersama-sama seperti ibadah pada hari ini. Kemudian kita pada hari ini akan dilayani, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama, dan kami persilakan. Amin. Terima kasih Pak Kris. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Agak dingin nih hari ini ya. Saudara baik-baik saja, amin. Sehat-sehat semua. Hujan terus beberapa hari terakhir, tapi kita bersyukur pagi ini cuaca baik, amin. Coba lihat ke kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa ya. Baik, kita juga yang di Zoom, ada beberapa yang di Zoom, saya menyapa juga. Selamat pagi, ya selamat beribadah pada pagi hari ini. Baik, hari yang spesial, kita masuk di dalam minggu yang terakhir dari seri Design for Relationship. Kita didesain, kita diciptakan untuk sebuah hubungan. Ya, pada hari ini, hari yang week 4, minggu keempat, kita dengan judul Love God, Love Peoples. Ya, bagi yang heritage silakan bisa ke ruang heritage. Ya. Saudara-saudara, sebelum saya lupa, minggu depan saya diminta melayani di Surabaya hari Minggu tanggal 24 Maret. Jadi hari Minggu depan saya tidak ada di sini bersama-sama saudara. Saya ada di Surabaya, dan yang akan berkhotbah minggu depan adalah Pastor John Kulit. Ya, dari Pastor John Kulit adalah tim penggembalaan FD Nation di Kuningan. Ya. Jadi sama saja saudara, kita terus melayani Tuhan, terus beribadah ya, dan bawa jiwa-jiwa. Amin. Minggu depan saudara pasti akan diberkati, bawa keluarga untuk hadir bersama-sama beribadah. Ya, doakan kami juga pelayanan di Surabaya bersama Pastor Benny Kusno. Baik, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka kitab Lukas ya. Lukas ini adalah memiliki profesi, dia adalah seorang dokter, ya, tabib. Lukas ini bukan bagian dari 12 murid Yesus, ya. Ada 12 murid ya, Matius, Bartolomeus, Yohanes, Petrus, Yakobus. Nah, Lukas ini belakangan, ya, bukan bagian dari 12 ini. Nah, Lukas ini bersama-sama dengan Rasul Paulus pelayanannya, tapi Lukas menulis Injil. Mari kita lihat latar belakangnya. Pada saat Lukas, kita lihat mulai dari Lukas pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ceritakan sedikit. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang, ayat 57, pasal 9 ayat 57. Ya, ini nggak ada di slide, saya berikan latar belakang dulu. Lalu ketika dalam perjalanan Yesus bersama murid-murid, ada seorang murid yang mengatakan begini kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Jadi murid ini mengabdikan dirinya kepada Yesus, mengatakan, "Kemana saja engkau pergi, aku akan ikut." Ya. Nah, berdasarkan perkataan dari murid ini, lalu Yesus berkata, ya, memberikan perumpamaan, rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Ya. Kemudian Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ya. Tapi terus Yesus memberikan juga masalah. Ada orang yang mengatakan kepada Yesus, "Nanti tunggu dulu ya, saya izin dulu kepada orang tua saya, menguburkan orang tua saya dulu." Atau yang lainnya, "Nanti izin dulu ya, saya pamitan dulu kepada keluarga." Tapi Yesus bilang, kalau biarkan orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Ya, biarkan tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini latar belakang yang saya mau berikan kepada saudara. Bahwa saya mau pastikan saudara, bahwa di sini kita semua, kita adalah pengikut Yesus, betul? Saudara adalah pengikut Yesus. Saudara disebut Kristen. Apa itu Kristen?
orang-orang pengikut Yesus, Kristus, pengikut-pengikut Kristus, Christian atau Kristen ya. Jadi kita sudah mengikut Yesus. Nah, adakah di antara kita juga yang mengatakan kepada Tuhan Yesus seperti ini, aku akan mengikut engkau. Atau dengan kata lain, aku akan menjadi orang Kristen. Kemanapun Tuhan tuntun saya, apapun perintah Tuhan, saya akan mengikut engkau Yesus. Ya, pasti di antara kita juga mengatakan seperti itu. Namun saudara, ada permasalahan pada waktu itu. Ada juga murid-murid yang lain yang diajak ikut Yesus. Tunggu dulu, saya mau pamitan dulu sama orang tua saya. Tunggu dulu, saya masih sibuk dengan urusan adat istiadat mau pemakaman orang tua saya. Tunggu dulu, dan tunggu dulu, dan tunggu dulu, dan tunggu dulu. Saya settle dulu bisnis saya. Saya lakukan ini dulu, saya lakukan ini dulu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang punya alasan ini, katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lalu Yesus katakan, kalau siapa yang tidak siap untuk membajak, siapa yang menoleh ke belakang, ia tidak layak. Artinya Tuhan Yesus mendorong. Perkataan murid inilah yang perlu dicontoh. Aku akan mengikut Yesus kemanapun engkau pergi. Artinya Yesus sedang mau bicara kepada semua murid yang lain. Ini, ikuti teladan murid yang ini. Nah, siapa murid yang ngomong gitu? Ini tidak diceritakan di dalam kitab ini ya. Nah, baru kemudian Yesus ada satu kisah setelah latar belakang ini. Dan kita masuk sekarang Lukas 10, saudara. Kita masuk ke Lukas 10 ayat pertama. Ya, saya akan bacakan. Ya, kita akan ambil ayat pertama sampai ayat keempat. Lukas 10 ayat pertama. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, perhatikan. Di samping murid-murid yang tadi, yang Tuhan katakan, ikut aku akan, lalu Tuhan di ayat ke 60 tadi, pasal 9, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Kepada murid-murid yang tadi Tuhan sudah memberikan perintah, pergi dan beritakan kerajaan Allah. Lalu Tuhan merekrut lagi, mengutus lagi 70 yang lain. 70 yang lain dikatakan. Lalu mengutus mereka berdua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dibikin satu planning, kamu pergi berdua. Nah, saudara, ada yang menarik nih. Kenapa berdua di sini? Ya karena Tuhan selalu ingin ini bersama-sama, pelayanan ini bersama-sama, dan juga berdua, bersaksi berdua. Menurut hukum adat istiadat Israel pada saat itu, bahwa kesaksian dua orang itu sah, gitu ya. Jadi mereka utus berdua untuk saling menguatkan dan bersaksi ke setiap tempat yang hendak mereka kunjungi. Ayat kedua, kata Yesus kepada mereka, kepada 70 orang tadi ini. Ya, Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, ada yang menarik di sini. Yesus mengutus 70 murid ini. Saya berpikir waktu Yesus mengutus 70 murid ini, saya berpikir Yesus akan mengatakan gini, berdoalah supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berdoalah untuk tuaian-tuaian itu matang dan siap dituai. Berdoalah supaya kamu tidak ditolak. Berdoalah supaya pintu terbuka. Berdoalah untuk tuaian. Tetapi ternyata, saudara, Yesus waktu mengutus, Yesus mengajarkan mereka, doanya apa, saudara? Bukan minta tuaian doanya. Doanya apa? Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya apa? Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Total kontras dengan apa yang saya pikir. Mungkin juga murid-murid berpikir begitu. Mungkin 70 juga pikir begitu. Ternyata Yesus bilang, berdoalah untuk pekerja. Jadi, sudah pasti, kalau Yesus yang berbicara ini, sudah pasti apa, saudara? Tidak ada masalah dengan
tuayannya. Betul? Dikatakan tuan yang punya tuayan. Jadi tuayan itu punya siapa? Punya Tuhan. Jiwa-jiwa itu punya siapa? Di kota-kota yang akan dikunjungi. Itu punya Tuhan. Yang Tuhan perintahkan berdoalah untuk pekerja. Karena apa? Tuannya banyak. Nggak ada masalah berarti. Di ayat ini menyatakan kepada kita, saudara-saudara, tidak ada masalah dengan tuayan. Tuayannya itu banyak sekali. Yang jadi masalah, yang kurang di sini apa? Tetapi pekerja sedikit. Pekerja sedikit. Katakan bersama saya, pekerja sedikit. Ya. Apa itu pekerja? Pekerja adalah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Pekerja adalah orang upahan ya pada masa itu. Ada upah untuk bekerja di ladang. Ya, apa itu tuayan? Tuayan yang dimaksud adalah orang berdosa, orang-orang lemah di kota-kota itu. Makanya Tuhan perintahkan doakan, sembuhkanlah, layanilah mereka. Ya, lepaskan mereka dari kuasa roh jahat. Siapa lagi? Orang-orang sakit. Ya, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itulah tuayan-tuayan. Nah, kemudian ayat ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat ketiga, ini baru perintah Tuhan. Tadi diajarkan berdoalah. Lalu kemudian kepada 70 murid ini, Yesus mulai mengatakan, sekarang aku utus kamu. Pergilah kamu. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, bukankah ini satu misi yang danger, saudara? Misi yang agak berbahaya, mungkin agak konyol tanda kutip gitu. Domba kalau ditaruh di kandang serigala, siapa makan siapa, saudara? Pasti serigalanya akan makan dombanya. Tapi Tuhan katakan, betul, kamu akan aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, saudara, misi ini bukan misi yang mudah juga. Ini misi yang sulit, misi yang luar biasa, misi yang berbahaya. Ada harga, ada nyawa taruhannya. Misi yang berbahaya yang Tuhan berikan. Kemudian lebih berbahaya lagi, lebih lagi ayat 4. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat keempat kita. Jangan bawa pundi-pundi, artinya kantong, dompet ya. Jangan bawa kantong perbekalan, ya air minum dan lain sebagainya. Jangan bawa kasut, berarti kan tidak pakai sendal gitu ya. Terus jangan memberi salam kalau jalan ya. Dalam perjalanan mungkin kamu ketemu, siapa, apa, dari mana kamu, gitu ketemu orang. Kadang-kadang kita begitu, kalau mau dari sini mau ke Superindo, bisa 2 jam dari sini ke Superindo. Sampai sini ketemu orang, ngobrol, sampai di tangga ngobrol lagi, sampai di lantai 1 udah ketemu ngobrol lagi, sampai di bawah Mama Bi ngobrol lagi. Jadi nggak nyampe-nyampe mau ke Superindo. Ada yang begitu? Ada ya. Nah, jadi maksudnya Tuhan gitu, kalau waktu kamu ke kota itu, kalau ada yang menyapa kamu, jangan berhenti, jalan terus. Ya, jangan memberi salam kepada siapapun juga selama dalam perjalanan. Apa maksudnya Tuhan ini? Berarti saudara, misi ini adalah misi yang genting, yang krisis, yang emergency. Langsung ya ke tempat tujuan. Jangan berhenti di mana-mana. Langsung ke tempat tujuan. Ini berarti misi yang penting, misi yang emergency. Top urgent, harus pergi ke sana. Ya. Ya, saya lanjut ayat kelima. Nah, kalau kamu masuk ke suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ketika sampai di tempat tujuan, katakan damai sejahtera. Kemudian ayat ke-6, jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Ya, ayat ke-7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, saudara, saya sampai di sini di ayat ke-7 ya. Sampai di tempat tujuan, kamu
berikan damai sejahtera, salam damai sejahtera. Kalau diundang masuk, makanlah bersama-sama. Dan Tuhan katakan begini, ini yang menarik. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Kepada 70 yang diutus ini, ada upah buat mereka. Ada upah buat mereka. Apakah upahnya, saudara, buat mereka? Upahnya adalah sukacita, damai sejahtera. Di ayat berikutnya. Upahnya adalah di ayat ke-12. Upahnya itu di ayat ke-20 ya. Meskipun demikian, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sepulang mereka dari pelayanan itu, banyak orang disembuhkan, banyak roh jahat diusir, dikeluarkan dari kehidupan orang-orang yang tertindas, banyak orang dilepaskan, banyak orang mengalami kesembuhan dan kelepasan. Lalu ketika mereka pulang kepada Yesus, mereka bilang, oh Tuhan Yesus, kita mengalami mujizat. Oh Tuhan Yesus, orang sakit disembuhkan, ada orang lumpuh berjalan, ada orang menerima Engkau, ada orang mau dibaptis, ada orang dilepaskan dari roh jahat, roh jahat, orang yang kerasukan dibebaskan, dan segala macam, orang buta melihat dan segala macam. Mereka bersuka cita, tapi Tuhan bilang, yes, itu sukacita. Tapi Tuhan katakan, lebih dari itu. Sukacitamu adalah lebih dari itu. Jangan bersukacita hanya karena itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi ini upahnya juga kepada 70 murid ini. Nah saudara, sampai di ayat ini kita sudah membahas tadi dari Lukas 9 ayat 57 sampai Lukas 10 sampai di sini di ayat ke-20 tadi. Ini berbicara tentang apa saudara? Kita semua, selain 70 murid ini, kita semua, ini kita didesain, kita diciptakan untuk sebuah hubungan. Kita sudah belajar di awal hubungan kita dengan Tuhan. Lalu minggu lalu hubungan kita dengan sesama saudara seiman. Saudara, ada lagi juga hubungan yang Tuhan mau. Untuk kita memiliki hubungan dengan orang berdosa. Tuhan sedang mengajarkan kepada 70 murid ini untuk memiliki hubungan dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang dunia yang membutuhkan kedatangan 70 murid ini. Pergilah Tuhan katakan, beritakanlah kerajaan Tuhan. Bicara mengenai hubungan, ketika Yesus memanggil murid-murid, ketika Yesus memanggil, ikutlah aku, ikut Tuhan itu berarti, saudara, ikut Tuhan itu berarti, pergi, beritakan. Ketika kita mengatakan saya mengikut Yesus, ketika kita mengatakan saya Kristen, ketika kita mengatakan saya pengikut Yesus, apa itu artinya? Artinya adalah saya bersedia Tuhan kemanapun engkau perintahkan, kemanapun engkau pergi. Artinya saya bersedia membagikan cerita ini, membagikan kesaksian ini kepada orang lain. Jadi saudara, kekristenan itu tidak berhenti sampai di diri kita sendiri. Amin saudara. Ketika kita mengatakan aku ikut engkau Yesus, Tuhan Yesus akan langsung respon gini, oke, ikut aku utus kamu. Selalu respon Yesus akan begitu. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, aku mengikut engkau, aku mau menjadi muridmu, Yesus akan mengatakan, oke, kamu ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ketika engkau mengatakan aku ikut Yesus, Tuhan akan jadikan engkau penjala manusia. Tuhan akan utus kita kembali untuk menjala, untuk terhubung dengan orang lain. Amin saudara. Itulah pengikut Yesus. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dengan otomatis kita akan memiliki hubungan dengan saudara seiman, dan kita juga harus terhubung dengan orang terhilang. Kemarin saya baru meeting ya dengan Yosua. Ya, kita meeting dengan satu rekan sepelayanan kita dari kota lain. Ya, dia punya pelayanan sebagai kepanjangan gereja, ya, atau kita sebut parachurch, ya, menjangkau jiwa-jiwa terhilang yang tidak terjangkau oleh gereja juga. Dari pelayanan mereka cerita, ada setiap hari itu ratusan, ya kalau saya nggak salah, ada ratusan orang-orang muda yang teks ke mereka, minta dilayani, minta didoakan, bermasalah,
segala macam permasalahan yang mereka ungkapkan kepada tim konselor. Dan dia bilang, Pak, tapi kita punya tim konselor cuma 5, dia bilang. Yang masuk setiap hari ratusan, bagaimana kita mau konseling mereka? Oleh karena itu kita senang banget kerjasama dengan Every Nation, dia bilang. Jadi sampai dengan hari ini sudah 19 kalau nggak salah ya, 19 orang yang di refer ke kita, ada di Medan, ada di Manado, ada di Palu, ya kita share juga ke mereka, untuk kita sama-sama layani mereka ini. Dunia membutuhkan Kristus, saudara. Dunia ini sedang sakit dan punya banyak masalah. Jadi betullah firman Tuhan ini, tuaian itu memang banyak. Tuaian itu memang banyak. Banyak orang di luar sana yang punya masalah, yang membutuhkan kita, yang membutuhkan mengenal Tuhan melalui kita. Amin, saudara. Dunia sedang sakit. Dunia membutuhkan Kristus. Saudaralah yang bisa membawa jawaban itu kepada dunia. Amin, saudara. Kita akan mau mendengar, akan dilanjutkan, Pak Yodi akan menceritakan testimoni, kesaksian, dan apa yang dia pelajari dari ayat ini. Pak Yodi adalah salah satu life group leader ya di gereja ini, dan beliau sudah lama di gereja ini sejak kita mulai merintis Every Nation, sejak dari Golden Truly ya. Pak Yodi ini Tuhan tambahkan dia ke dalam gereja, dan saya melihat pertumbuhan yang luar biasa dan hidup yang berbuah. Dia bersama istrinya Bu Jane berbuah, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kita mau mendengar kesaksian dari Pak Yodi. Silakan Pak Yodi bisa ke depan, kita berikan sambutan. Shalom Bapak Ibu, nama saya Jody Sibi. Saya mau berterima kasih kepada Pastor Aswan yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk share pengalaman saya atau kesaksian saya tentang Lukas 10 ini. Nah, saya setuju dengan Pastor Aswan bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit, dan tuaian itu adalah milik Tuhan. Nah, kesaksian saya pada saat usia remaja atau menginjak youth ya, di kota Manado pada saat itu, saya ada punya pemahaman bahwa untuk mengabarkan Injil adalah tugas orang-orang tertentu saja, seperti pastor, ya, istri pastor, atau ya, diaken, penatua, dan orang-orang yang mempelajari Alkitab atau ya, misionaris lah seperti itu. Nah, pemahaman itu lama di dalam prinsip saya sampai saya pindah kota dari Manado sampai ke Jakarta. Nah, pada saat di Jakarta akhirnya saya dijangkau oleh Every Nation. Pada saat itu Every Nation-nya ada di Golden Truly, dan saya mulai dijangkau. Pada saat itu saya mengikuti gereja pertama, gereja kedua, minggu kedua, dan saya diajak untuk mengikuti life group. Nah, ini foto live group pertama saya dijangkau oleh orang-orang yang ada di foto ini. Foto ini kira-kira mungkin 2018 atau 2019, saya lupa. Nah, saya dijangkau dan ada foto istri saya Jane sama Bu Seren pada saat itu. Jadi ceritanya Juda kan masih kecil, umurnya 2 tahun. Jadi dia masih beradaptasi ketemu dengan orang-orang yang baru. Jadi dia pada saat di dalam itu nangis, sehingga Bu Seren dan Jane itu one-to-one di mobil, di luar tuh. Jadi agak lucu sedikit. Terus di dalam kita yang ada foto-foto yang itu. Nah, saya pada saat itu kan sesuai dengan pemahaman saya sering mengikuti ibadah, dan ibadah itu hanya satu arah. Jadi di tengah minggu pun ada ibadah satu arah. Jadi saya hanya menjadi pendengar, dan habis dengar ya udah pulang gitu. Nah, di live group ini ada sesuatu yang baru yang saya baru alami. Jadi pada saat itu Pastor Aswan sharing sesuatu atau sharing firman Tuhan, dan disuruh untuk yang hadir pada saat itu live group untuk membagikan atau tanggapan seperti itu. Nah, saya bingung, aduh apa nih? Apa yang saya harus sampaikan kan? Ini saya cerita lagi, mundur lagi tentang pemahaman saya tadi, bahwa saya tidak berkapasitas untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi secara itu disuruh giliran, jadi saya terpaksa memberikan satu statement, tapi menurut saya itu statementnya mungkin saya itu belum jelas gitu.
statementnya menurut saya. Tapi karena saya diminta ya saya lakukan aja. Nah saya pikir sudah aman saya sampai di situ. Ternyata ada sesi doa. Sesi doa. Nah, di doa itu saling mendoakan kan. Nah di foto itu saya kan sampingnya Pastor Aswan. Bagaimana caranya saya berdoa untuk seorang pastor kan saat itu. Nah tapi karena diminta ya saya tetap berdoa ya, singkat padat dan kurang jelas mungkin doa saya pada saat itu. Tapi saya tetap lakukan itu dan akhirnya ada di foto yang atas itu saya mengikuti kelas Victory Weekend. Itu ada beberapa orang juga yang ada di jemaat di sini yang ikut sama-sama dengan saya di Victory Weekend. Dan sampai hari ini saya ada di kelas L113 dan puji Tuhan minggu ini kita akan berangkat ke Surabaya untuk kita wisuda gitu-gitu. Jadi mohon doanya biar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut saya itulah kesaksian saya yang ada di yang awalnya itu. Akhirnya setelah saya pelajari ternyata pemahaman saya salah Bapak Ibu. Ternyata pemahaman saya yang mengatakan bahwa untuk mengabarkan Injil ini adalah tugas orang-orang yang khusus saja. Ternyata saya salah dan itu menyesatkan saya. Ternyata untuk mengabarkan Injil adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Itu saya membaca di Matius 28 ayat 19. Nah ini sangat jelas ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pada saat saya memahami itu berarti memang untuk mengabarkan Injil ini menjadi tugas kita bersama. Apapun profesi kita itu adalah menjadi tugas utama kita yaitu mengabarkan Injil. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Masih Pak Saudara Suwan bilang tadi. Nah masuk di dalam Lukas 10 ini. Jadi Yesus kan mengutus 70 murid ini. Jadi yang saya pelajari adalah 70 murid ini adalah orang-orang biasa. Kenapa saya bilang mereka adalah orang-orang biasa? Karena mereka itu adalah background-nya bukan orang-orang yang seperti Rasul Paulus, yaitu menguasai hukum-hukum Taurat pada saat itu. Mereka juga bukan Superman atau superhero ya. Mereka latar belakangnya seperti kita tahu semua bahwa sebut saja ada Petrus dan Andreas, mereka kan adalah nelayan. Terus Pastor Aswan sudah menjelaskan tadi, Lukas adalah seorang tabib pada saat itu, dan Matius, nah dia agak sedikit kerjaannya bagus sebagai pemungut cukai. Tapi profesi ini tidak disukai oleh bangsa Yahudi saat itu, karena mungkin ada dengan cara-cara paksaan mungkin ya untuk menagih itu kan cukainya. Nah, sama dengan kita saat ini Bapak Ibu. Kita di sini yang hadir di tempat ini juga dari beberapa profesi yang berbeda-beda. Mungkin di sini ada juga dari tenaga pengajar, ada dokter juga, istrinya Mas Haji, seorang dokter, dan mungkin ada lagi berbagai dari usaha-usaha yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya saya mengatakan bahwa tugas kita itu adalah sama. Kita dengan murid-murid Yesus itu yang diutus, itu adalah orang-orang yang sama, yaitu orang-orang biasa. Nah, naik lagi level yang berikutnya, orang-orang biasa itu atau murid-murid yang tadi yang 70 itu, mereka orang-orang biasa tapi mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kenapa saya bilang luar biasa? Karena misi yang mereka bawa ini, mereka jalankan ini adalah misi yang memang sangat mulia tapi berbahaya juga menurut apa yang kalau kita bisa membaca di dalam Lukas 10 ini. Nah, misi mereka adalah memang menuai. Yang tadi Pastor Aswan sudah sebutkan, yaitu tuayan banyak. Berarti tuayan banyak itu, tuayan itu sudah tersedia. Jadi tuayan itu sudah tersedia, jadi tugas mereka tidak lagi mencari jiwa-jiwa di tempat-tempat mana atau ketuk-ketuk di setiap rumah-rumah. Tapi Tuhan bilang itu tuayannya banyak. Berarti tuayannya itu sudah ada, seperti makanan banyak. Berarti makanan itu sudah ada. Tuayan itu sudah ada. Tinggal mereka ditugaskan ini untuk membawa tuayan-tuayan itu atau jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, yang Pastor Aswan bilang itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, itu mereka bawa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk masuk bersama-sama dengan kita. Tapi masalah terjadi di ayat, kalau kita baca, kendala terjadi muncul itu di ayat 3 tadi yang Pastor Aswan sudah bagikan. Ada makna hiasan di situ juga. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah, itu kalau dimaknai dengan kata-kata yang tadi itu saya bisa artikan bahwa penginjilan mereka itu akan
berdampak di itu, dampaknya itu pasti ada penolakan di situ, pasti ada ancaman di situ, pasti ada intimidasi lah. Mereka akan tertolak atau apapun, ada fitnah-fitnah yang terjadi di situ. Nah, dilanjut lagi di ayat 4. Di ayat 4 itu disuruh mereka itu jangan membawa bekal atau apapun yang untuk penginjilan mereka. Nah, dari ayat ini, dari ayat 2, 3, 4 ini saya bisa ambil gambaran seperti itu. Bagaimana mungkin Yesus menyuruh murid ini untuk menginjil dua orang kan tadi. Terus mereka disuruh nggak membawa apa-apa, bawa minuman aja nggak. Atau misalnya mungkin ada yang bilang, Tuhan Yesus saya mau pulang rumah dulu nih, mau ngambil koper, baju nggak perlu, jalan aja. Jadi gambarannya seperti itu, Tuhan Yesus langsung, jadi istilahnya kalau boleh saya artikan, mereka tuh pakai baju di badan langsung disuruh sama Tuhan Yesus pergi menginjil ke kota lain. Nah, kita bisa bayangkan hal-hal seperti itu, belum lagi ada intimidasi yang mereka akan terima pada saat penginjilan mereka. Tapi apakah murid-murid ini mundur atau mereka menolak? Tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak menolak dan mereka tetap taat kepada perintah Yesus, dan mereka tetap menjalankan misi ini. Nah, untuk firman ini yang boleh saya sampaikan bahwa Tuhan mengutus mereka itu bahwa mereka nggak perlulah untuk khawatir tentang hal-hal yang tadi. Artinya hal-hal yang tadi itu hal-hal yang nggak perlu. Jadi mereka fokus aja kepada penginjilan mereka. Tentang mereka mau makan apa, tentang mereka mau tinggal di mana, tentang mereka mau pakai baju apa, itu adalah bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan akan sediakan. Artinya pada saat Tuhan mengutus kita, murid-murid ini pada saat Tuhan mengutus, jadi nggak usah pedulikan itu. Tuhan Yesus juga akan menyertai, atau Roh Kudus akan menyertai untuk mereka terhindar dari ancaman-ancaman intimidasi. Nah, firman ini juga berlaku buat kita semua, Bapak Ibu yang ada di sini. Bagaimana kita untuk melayani atau untuk kita menyebarkan Injil ini? Apakah kita kendor atau misalnya kita takut karena intimidasi yang tadi? Kalau kita berfokus dari intimidasi begitu, berarti Injil itu akan berhenti di kita saja. Kita takut untuk kita menyebarkan Injil. Nah, kalau kita takut, Bapak Ibu, berarti itu menjadi domainnya iblis, setan. Jadi setan tahu kelemahan kita. Oh, dia nggak mau nih, berarti saya harus mempengaruhi dia. Karena iblis ini kan tujuannya itu menggagalkan semua rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan kepada manusia, ya iblis ini mencoba untuk menggagalkan. Nah, kalau kita takut seperti tadi, ya iblis itu akan datang kepada kita, dia akan membisiki kita, jangan kamu melayani, jangan kamu datang ke kotaku itu, jangan kamu memberitakan Injil, kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bukan background dari seorang pastor atau mempunyai ahli untuk Alkitab ini. Intimidasi itu yang akan iblis itu kepada kita. Nah, semakin kita menolak untuk kita memberitakan Injil, maka semakin kuat intimidasi iblis akan kepada kita, sehingga artinya kita nggak akan berhenti untuk kita tetap berhenti, kita nggak akan menginjil kepada orang-orang yang terhilang. Nah, kalau misalnya bicara tentang bersaksi, memang kejadian ini banyak yang dialami oleh kita saat ini. Artinya saya juga pada saat yang tadi saya ceritakan, setelah saya diluruskan berarti saya punya pemahaman bahwa saya bisa menginjil, menceritakan untuk kebaikan Tuhan. Tapi saya bingung apa caranya ini. Sementara saya tidak memiliki, berdoa aja saya seperti tadi saya ceritakan belepotan, baca Alkitab mungkin gemetaran. Nah, tapi saya punya satu cara yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, bahwa untuk menjalankan atau menyebarkan Injil, saya punya satu cara, yaitu dengan cara bersaksi. Jadi dengan cara bersaksi ini kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, dalam hidup kita sendiri. Nah, saya ada kesaksian suatu kali, saya kan bekerja online ya, taksi online. Jadi suatu saat ada penumpang naik di online saya, dan saya antar penumpang itu ibunya hamil, terus dari agama yang lain, jadi dari kepercayaan yang lain. Nah, dia bercerita tentang susahnya dia untuk melahirkan menggunakan BPJS. Saya berpikir, wah, saya juga pernah mengalami ini. Kayaknya kenyataan ini kejadian sama saya. Terus saya tanya tuh, dia bingung karena dia juga
nggak bisa mengajukan untuk BPJS ini karena sudah berbagai puskesmas, berbagai vaskes yang dia pakai ditolak semua untuk BPJS itu. Karena dia, nah, terus saya bercerita, Bu, kayaknya sama dengan pengalaman kami. Oh iya, Bapak juga begitu? Iya. Nah, karena saya dari kota lain, jadi ditolak untuk pemakaian BPJS, bukan ditolak, dipersulit gitu. Jadi pada saat saya cerita, pada saat itu mau melahirkan anak kami, Jire yang ketiga ini. Sehingga prosesnya lama, sementara Jen udah mau dekat-dekat kan seperti itu, jadi nggak bisa nunggu untuk itu. Nah, saya juga pada saat itu memang kewalahan kan untuk biaya. Wah, ini kalau sesar ini lumayan besar ini, saya nggak mampu. Terus terang saya mengatakan, Tuhan, saya berdoa, saya nggak mampu ini untuk ini. Nah, itu mujizat terjadi. Artinya itu bukan karena kehebatan saya atau apa, tapi Tuhan Yesus menyatakan dalam kemuliaannya bahwa tiba-tiba udah tinggal 1 minggu ya kalau nggak salah, atau 2 minggu itu tiba-tiba BPJS on bisa, dan puji Tuhan Jane bisa melahirkan menggunakan BPJS-nya. Itu kesaksian secara simpel dan sederhana itu saya bagikan kepada ibu itu. Saya bilang, ibu harus percaya, artinya ibu berdoa, BPJS itu bisa ibu dipakaikan. Itu kejadian diri saya. Jadi saya bisa menyaksikan atau saya bisa menyampaikan kesaksian ini secara simpel sederhana. Jadi dimanapun kita berada kita bisa bersaksi, dimanapun kita ditempatkan, mungkin di area pekerjaan kita atau di sekolah, di kampus-kampus, kita bisa menyatakan kesaksian kita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya menarik kesimpulan untuk di Lukas 10 ini bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang biasa saja, sama seperti kita saat ini orang-orang yang biasa, tapi karena penyertaan Roh Kudus dan kehendak Tuhan yang menyertai kita, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu, untuk di sini momennya kita tetap untuk semangat, kita tetap tegak lurus, kita tetap menyatakan kesaksian kita tetap menyebarkan Injil kepada orang-orang yang terhilang di sana, karena izinkan Tuhan untuk memakai kita, untuk kita membangun hubungan kita dengan orang-orang yang terhilang itu, yaitu berarti love God, love people. Banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal tentang Kristus, banyak orang-orang di sana belum pernah tersentuh kasih Kristus. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Oleh karena itu kita siap bersaksi, dan pada saat kita bersaksi bukan kita yang hebat, bukan kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Sekian dari saya dan terima kasih. Amin. Cek, ya. Sebagaimana tadi kesaksian Pak Yodi, menceritakan saja apa yang kebaikan Tuhan yang ia alami ya, yang Pak Yodi alami, yang Bu Jen alami, BPJS bisa dipakai itu karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu yang diceritakan kepada ibu itu tadi kan, sesederhana itu. Jadi beritakan Injil tidak sulit, saudara. Amin. Sesederhana kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, isunya adalah di sini, di hati tadi, masalah intimidasi. Kita perlu berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ceritakan pekerjaan Tuhan, ceritakan kebesaran Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Perkenalkanlah Tuhan Yesus kepada sebanyak mungkin orang. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Tuhan pakai orang yang biasa, 70 murid ini orang biasa. Seperti kita semua orang biasa. Artinya orang biasa itu apa? Orang yang bukan sekolah Alkitab, orang yang pekerjaannya biasa, semua orang ya. Tapi Tuhan pakai orang biasa ini untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Masuk ke kandang serigala itu pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Mereka menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai 70 orang murid ini, Tuhan juga menyertai kita. Amin, saudara. Nah, saudara, saya kasih tahu rahasianya, saudara ya. Selain Tuhan bilang, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ya. Yang paling penting itu kan, upahnya itu yang Tuhan katakan. Nah, kemudian di ayat 21, saudara, kita lihat lagi. Ayat 21, ya saya tutup dengan ini. Pada waktu itu juga, ketika murid-murid ini sudah pulang, laporan sama Tuhan Yesus. Pada waktu itu juga Tuhan katakan, bergembiralah Yesus. Wow. Saudara pernah lihat Yesus
ketawa, sukacita, nggak pernah lah ya, kita juga nggak pernah lihat ya seperti apa Yesus. Tapi kita bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita baca Alkitab, ada saatnya Yesus marah di bait Allah, ada saatnya Yesus tegas, ya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi di ayat ini kita melihat Yesus bergembira. Mungkin dia menari-nari, dia sorak-sorai, dia bersuka cita. Rupanya saudara, pekerjaan misi, pemberitaan Injil ini, nama-nama murid-murid terdaftar di surga, itu membuat Yesus bergembira saudara. Bersaksi saudara, itu membuat Yesus bergembira, dikatakan di sini. Di dalam Roh Kudus. Dan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil ini. Rahasia surga Tuhan nyatakan kepada orang-orang kecil ini, 70 ini maksudnya. Itu melampaui orang-orang pintar di kota itu pada saat itu. Ya. Aku bergembira, Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan ya. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, bersaksi, memberitakan Injil, membuat Yesus bergembira. Dan kemudian berkenan kepada Bapa di surga. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana caranya saudara? Bagikan kesaksian. Ceritakan tentang Yesus. Itu membuat Yesus bergembira. Dan apa yang membuat Yesus bergembira? Dia pasti ada bersama-sama dengan kita di situ. Amin saudara? Dia pasti bersama-sama dengan kita. Terakhir saya tutup kesaksian minggu ini. Minggu ini, ya dari kita bangun pelayanan sosial media. Ya dalam minggu ini, ada satu ibu yang merespon, yang menghubungi saya. Lalu saya hubungi kembali. Ya, ibu ini mau bunuh diri, saudara. Dan pas dia buka IG, ya, ada konten tentang harapan. Tentang harapan. Jadi saya share di situ bahwa selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Nah, ketika ibu itu buka konten itu, dia hubungi, dia DM ya, IG-nya, ya janji pengharapan ini. Dia DM, terus direspon sama Jovan. Ya. Lalu Jovan kasih ke saya, sama Yosua. Kita follow up. Dan ibu itu nggak jadi bunuh diri akhirnya saudara. Waktu itu minggu ini saya doakan dia, jadi minggu ini baru terhubung. Sambil saya nyetir, karena dia telepon saya, langsung saya respon, ya supaya nanti saya pikir susah lagi hubungin dia gitu kan. Saya angkat aja, saya telepon. Jadi sambil saya drive, saya doakan dia. Waktu saya ajak ibu, boleh saya tuntun berdoa. Baru begitu ibunya nih nangis-nangis, wah gitu nangis, bukan ketawa ya, bukan ketawa, wah gitu nangis ya, nangis. Nah waktu nangis itu ngomongnya juga nggak jelas, dia ngomong apa, dia ngaku dosanya juga saya nggak jelas. Oke, saya doakan tuntun pertobatan. Jadi ibu ini bertobat, dari semua dosa-dosa kejahatan dia bilang dia jahat sekali hidupnya, ya. Dan ibu ini bertobat. Lalu setelah saya tuntun pertobatan, saya tuntun ibu mau terima Yesus, ibu mau mengenal Yesus, iya saya mau. Ibu mau dimuridkan, dibimbing, ya saya mau. Dan setelah saya doakan, ibu ini nangis-nangis, sungguh-sungguh bertobat. Kemudian saya tanya, ibu ada di mana? Saya ada di Jogja katanya. Oh, ibu di Jogja. Jadi saya kenalkan ke Pastor Jimmy, gembala di Jogja. Dan sekarang sudah terkonek dengan Pastor Jimmy. Amin, saudara. Dunia ini sedang terluka. Dunia ini membutuhkan pengharapan. Saudaralah yang akan datang kepada dunia membawa pengharapan itu. Amin. Kitalah yang akan datang kepada dunia ini membawa kabar sukacita, kabar harapan, kabar gembira kepada dunia ini. Amin. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Every heart will sing your praise. Sampai kita merenungkan firman pada pagi hari ini. Mari kita bangkitkan hati kita dan kita menyadari bahwa begitu banyak tua yang di sekeliling kita. Biarlah setiap hati, every heart will sing praises to God. Kita menyembah Tuhan. You feel a sweet chocolate
fullness of your presence. Once empty, now we're found in your embrace. Oh Lord, your heart for us never changes. It beats the same. Lift us up and free us from our burdens. Your love, it binds up every broken heart. Our hope will rise and know that you created, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reigns now. Every heart will sing your praise. You leave us up and free us from our burdens. Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise and know that you created, 'cause you are Bantuan bersama-sama. the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reigns now. Every heart will sing your praise. You drive away your fear and give us courage. Empowered by your spirit, by your strength. Proclaim to every place that you have reason. We will obey. We won't delay. We will obey. We won't delay. We will obey. We won't delay. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We call by your grace. The world will know your name. Jesus, you reigns now. Every heart will sing your praise.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi isi hati Tuhan, menjadi kehendak Tuhan bahwa setiap orang diselamatkan dan mendengarkan Injil Kerajaan Tuhan ini. Maukah saudara menjadi bagian bersama-sama dengan Tuhan untuk menyebarkan berita ini bagi saudara yang mau dipakai oleh Tuhan di tempat saudara masing-masing, di profesi saudara masing-masing, di ladang saudara masing-masing. Jika engkau mau seperti 70 murid ini diutus oleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama saya, Tuhan ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, utus aku Tuhan. Tuayan memang banyak. Kami menyadari Tuhan, tuayan begitu banyak di dunia ini. Pakai aku Tuhan, menjadi pekerja di ladang-Mu. Melalui hidupku Tuhan, banyak orang akan mendengarkan tentang Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar berita Injil keselamatan ini bukan hanya untuk kami sendiri, tapi kami dengan sukarela, dengan berani, dengan sukacita membagikan kepada banyak orang, kepada sebanyak mungkin orang. Apakah itu keluarga kami, tetangga kami, teman main kami, teman masa kecil kami, siapapun teman kantor kami, siapapun dia Tuhan, kami mau membagikan kabar sukacita ini kepada sebanyak mungkin jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa berkati jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang mengutus kami semua jemaat-Mu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mandat ilahi, untuk perintah agung yang Kau berikan kepada kami. Biar kami semua menjadi bagian di dalamnya Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kami, menguatkan kami, mengutus kami, dan akan memperlengkapi kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Aku berdoa buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mereka dalam pergumulan, di dalam masalah. Tuhan yang akan menyediakan menjadi jalan keluar bagi jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan keperluan mereka tepat pada waktunya. Mereka yang membutuhkan penghiburan, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berikan pertolongan. Mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan mereka yang sakit juga mental, dalam mental Tuhan berikan juga kesembuhan. Mental yang sehat, yang kuat, yang sehat Tuhan. Kami berdoa berkati kami semua jemaat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat, kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus selalu bersama dengan engkau jemaatku. Pulanglah dengan damai sejahtera dan pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya menerima katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.